Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara hari ini, di acara Melangitkan Mimpi Membumikan Aksi, bekerja sama dengan teman-teman di Bidik Misi. Oke, nah hari ini Mbak Biru akan membahas tentang melangitkan mimpi membumikan aksi, tetapi Mbak Biru kali ini akan fokus ke 3 hal, yaitu untuk unggul dalam hal akademik, prestasi, dan organisasi. Nah, pastinya teman-teman semua kan pengen ya dapat tiga-tiganya, nggak hanya akademiknya aja yang bagus, terus organisasinya yang bagus, atau prestasinya saja yang bagus, tapi pengennya tiga-tiganya. Nah, ini Mbak Biru sharing aja pengalaman yang pernah Mbak Biru dapatkan gitu. Nah, yang pertama, kenapa sih temanya hari ini melangitkan mimpi membumikan aksi? Kok melangitkan mimpi? Nah, itu sebenarnya personal project Mbak Biru waktu itu. Kenapa melangitkan mimpi? Karena adik-adik, kita setinggi-tingginya mimpi kita akan terjadi atau tidak tergantung pada yang punya langit. Makanya ketika kita bermimpi setinggi-tingginya, serahkan kemudian di endingnya itu setelah kita berikhtiar seoptimal mungkin, serahkan pada yang punya langit untuk diputuskan. Makanya kita harus deket-deket juga sama yang punya langit. Nah, dan membumikan aksi. Maksudnya apa membumikan aksi? Ya, kita sudah berusaha berdoa yang optimal, nah itu ikhtiar kita. Jadi untuk meraih mimpi itu nggak bisa hanya satu hal saja, melangitkan mimpi saja atau membumikan aksi saja, tapi dua-duanya, melangitkan mimpi dan membumikan aksi. Jadi melangitkan doa-doa kita, harapan kita, mimpi-mimpi kita, dan juga membumikan ikhtiar yang bisa kita lakukan. Oke, nah sekarang yang pertama yang akan Mbak Biru bahas adalah tentang gimana caranya sih untuk unggul di akademik dan kenapa kita harus unggul akademik. Nah, ini teman-teman semua kan mayoritas teman-teman bidik misi nih yang ikut. Nah, jadi teman-teman sebagai penerima beasiswa, nah saya juga sampai sekarang penerima beasiswa, sekarang LPDP Awardee, berprestasi di bidang akademik itu kewajiban. Kalau menurut saya compulsory, itu sesuatu yang emang wajib banget teman-teman dapatkan. Kenapa? Karena itu sebentuk tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa untuk mengucapkan terima kasih, dan rasa tanggung jawab itu salah satunya diukurnya, yang akademik kan indikatornya salah satunya IPK. Maka saya itu selalu gregetan gitu dengan teman-teman yang menganggap itu adalah hal yang nomor 2. Jadi makanya akademik itu adalah kewajiban teman-teman ya. Jadi yang misalnya nilainya belum bagus atau gimana, nah perlu diperjuangkan sama-sama. Memang mungkin nggak mudah, tapi teman-teman harus berjuang karena teman-teman sudah dibiayain dan sebagainya. Artinya beasiswa percaya bahwa kita punya kapasitas dan punya kapabilitas di situ. Jadi buktikan kepercayaan yang diberikan itu dengan kita bersungguh-sungguh berusaha. Kalau sudah berusaha seoptimal mungkin tetap hasilnya nggak bagus misalnya, nah yang penting kita sudah memberikan usaha terbaik kita, karena ya itulah kemampuan kita gitu. Untuk hasil yang menentukan Allah gitu. Nah, itu yang pertama, itu kewajiban kita. Nah, kemudian yang kedua, tadi ya, beasiswa itu amanah teman-teman. Jadi tidak hanya dipertanggungjawabkan sekarang di dunia sebagai misalnya dengan prestasi teman-teman dan sebagainya, tapi juga nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi pastikan teman-teman gunakan uangnya itu untuk hal-hal yang baik, dan juga selama teman-teman menjadi mahasiswa, pastikan menjadi mahasiswa yang baik, karena status mahasiswa yang diberikan kepada kita itu adalah amanah yang berat. Kenapa? Karena masyarakat itu selalu menilai bahwa mahasiswa itu orang yang luar biasa. Maka ketika teman-teman misalnya pakai alma maternya gitu, datang ke suatu kampung misalnya, pasti langsung dikira, masih mau KKN ya, mau ini. Karena masyarakat selalu percaya bahwa ketika kita sudah berpendidikan tinggi, kita akan mampu mempunyai kapasitas yang lebih untuk berkontribusi di masyarakat. Makanya tadi sekali lagi, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu harus kita gunakan sebaik-baiknya, dan tadi kita benar-benar bisa dipercaya untuk memegang amanah itu yang penting. Nah, terus gimana caranya dong Mbak? Pertama, tetapkan standar dulu. Nah, setelah teman-teman punya cita-cita, tadi ya cita-citanya mau jadi seperti apa gitu. Nah, setelah itu punya standar. Oh, berarti kalau saya pengen jadi ini, standar minimal IPK saya itu segini. Atau nggak bisa, karena saya pengen kuliah di kampus ini nanti S2, ternyata kampus ini punya syarat minimal nih, misalnya IPK-nya harus cum laude. Berarti saya harus rajin belajar dan sampai minimal nilai saya cum laude. Nah, tentukan standar minimal teman-teman. Tentunya standar minimal itu harus di atas standar minimal bidik misi ya. Beasiswa bidik misi kan ada standarnya. Teman-teman bisa cek lagi di buku panduan. Itu yang pertama. Jadi lampaui standar kita. Makanya teman-teman harus punya standar minimal. Yang kedua, punya komunitas atau punya lingkaran akademik. Nah, ini penting kalau teman-teman misalnya sedang down atau sedang galau gitu kan. Nah, punya teman-teman lingkaran akademik yang suportif. Jadi dulu pas saya kuliah, saya punya teman-teman yang memang punya hobi yang sama dan punya semangat yang sama untuk meraih nilai terbaik gitu. Nah, itu teman-teman tuh akan menjadi motivasi saya sekaligus saingan saya gitu ya. Ketika misalnya nilai jelek, kesaing nih sama teman saya harus bisa lebih baik lagi, dan ketika saya nggak paham, saya bisa nanya teman dan sebagainya. Nah, lingkaran teman-teman yang kompetitif itu perlu untuk teman-teman, biar tadi ketika kita down dan sebagainya, ada teman yang membuat kita bisa tercambuk seperti itu. Itu kalau saya ya, tapi setiap orang punya
karakternya masing-masing. Nah, jadi ya tapi punya lingkaran yang mendukung kita untuk mensupport kita tetap tangguh dalam bidang akademik itu perlu. Yang ketiga, buat skala prioritas. Jadi kalau saya dulu sebagai mahasiswa seperti teman-teman pas S1, saya berpikir bahwa kuliah saya ini tujuan utamanya adalah akademik. Ya iyalah, kalau misalnya saya nggak apply di bidang akademiknya, nggak mungkin saya bisa ikut organisasi di kampusnya dan sebagainya. Jadi organisasi dan prestasi itu plus-plus setelah akademik. Maka akademik itu prioritas utama saya. Jadi saya harus memastikan bahwa nilai saya tadi harus melampaui batas standar minimal. Waktu itu saya sebenarnya bercita-cita punya IP 4 sebenarnya adik-adik, tapi habis itu saya realistis. Kalau saya punya IP 4 bulat bisa sih mungkin, tapi saya nggak terlalu aktif di sini. Akhirnya saya menurunkan standar. Oke, berarti minimal cum laude, kalau bisa di atas standar, melampaui standar. Karena sebagian lagi nilai yang harusnya nilai itu saya alokasikan energinya untuk organisasi dan prestasi. Jadi saya buat semacam dari turning point gitu. Jadi tahun pertama itu adalah tahun akademik karena tahun fondasi banget. Tahun kedua tahun organisasi, tahun ketiga tahun prestasi, tahun keempat tahun keluar negeri, dan tahun skripsi. Seperti itu. Tahun kelima tahun profesi. Nah, jadi sebenarnya saya membuat standar seperti itu. Jadi tahun itu saya fokus untuk apa dan sebagainya. Nah, beda cerita dengan saya pas S2 di sini karena cuma 1 tahun. Jadi targetnya lebih strict lagi. Nah, itu jadi teman-teman punya skala prioritas. Nah, ketika teman-teman sudah punya skala prioritas, itu akan memudahkan teman-teman ketika bentrok. Misalnya, Mbak aku barengan nih, baru ada delegasi sama ada kuliah sama ada lomba, pilih yang mana? Nah, teman-teman lihat lagi kembali ke skala prioritas. Kalau memang misalnya nggak bisa nih Mbak ikut akademiknya gitu, karena kudu banget, saya juga sering banget itu mah dari delegasi gitu ya, misal kemana gitu kan nggak bisa datang kuliah. Nah, teman-teman makanya karena udah tahu skala prioritas, akademik saya tetap bagus, teman-teman akan berpikir gimana caranya ya biar akademik saya tetap bagus meskipun saya nggak hadir di kelas. Misal teman-teman udah bawa pinjam buku-buku di perpus untuk dibawa pas delegasi dan sebagainya. Nah, itu ketika teman-teman sudah tahu skala prioritas, teman-teman bisa menyiapkan plan B-nya. Nah, itu tentang unggul di akademik. Oke, yang kedua adalah tentang gimana sih aktif berorganisasi dan kenapa mesti aktif gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita di kelas itu kita belajar tentang hard skill, ilmu mentah gitu. Buat apa ilmu mentahnya itu ibaratnya? Nah, prakteknya itu di organisasi teman-teman akan belajar tentang soft skill, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana leadership, bagaimana itu komunikasi interpersonal, bagaimana public speaking yang baik, bagaimana membuat proposal, bagaimana lobbying dan sebagainya. Itu teman-teman akan dapatkan di organisasi. Maka beda ceritanya biasanya kalau teman-teman yang di kampus dulu aktif organisasi, misal ibaratnya ketika lulus pun teman-teman misalnya ada yang bermasyarakat sama-sama di masyarakat, yang satu sama-sama lulus mahasiswa, yang satu enggak pernah sama sekali di organisasi, yang satu aktif banget di organisasi. Insya Allah teman-teman akan melihat bedanya. Yang tadinya aktif banget di organisasi itu pasti di masyarakat akan gatel banget kalau tidak melakukan suatu perubahan untuk masyarakat gitu. Ada aja yang pengen diinisiasi gitu, dan biasanya akan lebih mudah untuk bersinergi dalam organisasi baru di masyarakat, karena teman-teman nanti ketika sudah lulus akan berbaur di masyarakat, dan di masyarakat tuh akan ada organisasi masyarakat. Makanya ketika teman-teman sudah biasa di organisasi akan lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian Mbak, organisasinya banyak banget nih di kampus. Nah, pilih yang sesuai dengan mimpi. Makanya lagi-lagi teman-teman tadi kenapa harus punya mimpi, biar alurnya itu linear gitu. Saya pengen punya mimpi misalnya, saya pengen kuliah ke luar negeri tapi saya nggak punya duit buat les misalnya. Teman-teman bisa ikut tim misalnya debate bahasa Inggris atau gimana, kan teman-teman bisa sekalian explore bahasa Inggris dengan gratis. Nah, itu salah satu cara. Itu beberapa teman saya melakukan itu. Biar dulu nggak ikut karena saya dulu nggak tahu kalau di UGM itu ada tim debat. Tahu-tahu pas udah mau lulus ya, sayang banget ya. Jadi makanya saya nggak ikut organisasi debat, tapi saya ikut organisasi riset. Nah, alhamdulillah bermanfaat. Nah itu. Jadi tadi ya teman-teman, kalau bingung pilih organisasinya emang sesuai dan linear dengan mimpi kita. Jadi nggak wasting time gitu. Jadi misalnya contoh ya, misalnya saya pengen jadi misalnya expertise di research, tapi gimana ya caranya biar saya tahu belajar tentang metodologi researchnya misalnya. Ya udah, sekalian aja pas kuliah itu ikut organisasi riset. Jadi sekalian teman-teman meraup ilmu gitu. Dan itu linear dengan cita-cita kita. Jadi akhirnya kita tuh semacam
Axel gitu deh. Jadi misalnya selama 4 tahun teman kita yang nggak ikut organisasi misalnya, ya udah dia belajar hard skill doang di kampus. Tapi kalau kita teman-teman ini sambil belajar dan ikuti organisasi misalnya sambil aktif dan sebagainya, nah teman-teman akan belajar tentang yang namanya soft skill. Jadi teman-teman akan belajar oh seperti ini. Jadi ketika lulus, teman kita yang satu cuma punya hard skill saja, kita udah punya hard skill dan soft skill. Jadi anggap saja Axel. Bahkan itu pas selama ini stres dan sebagainya, ya namanya kita belajar double degree kan, double degree yang satu degree-nya degree akademik, satunya degree organisasi, ya wajar dong kalau misalnya lebih stressfulnya lebih banyak dan sebagainya seperti itu. Tapi tadi karena kita sedang akselerasi, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru mampir organisasi atau gimana misalnya aduh mbak aku capek banget atau banyak gini ya wajar karena kita sedang belajar akselerasi gitu. Mbak Biru emang pernah ngerasain ya, saya dulu pernah jadi ketua himpunan, jadi semester 3 atau 4 ya saya lupa. Nah itu jadi ketua himpunan mahasiswa, jadi ya saya pernah tahu rasanya gimana ting-tengnya ikut organisasi. Dan dulu saya kebetulan ikut 5 organisasi sekaligus, jadi rasanya seperti apa saya sudah pernah merasakan gitu. Dan alhamdulillah saya masih hidup, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, cuman tadi bener-bener pilih yang linear dengan cita-cita kita, jadi biar waktu kita nggak sia-sia seperti itu. Oke, itu ya tentang aktif di organisasi. Yang terakhir tentang berprestasi. Kan organisasi udah nih, akademik udah, terus prestasi buat apa sih mbak prestasi? Ya buat warna-warna gitu. Saya emang orangnya hobi jalan-jalan gitu, jadi semakin banyak prestasi yang saya dapatkan, semakin banyak peluang jalan-jalan yang ada gitu. Sisi positif yang lain ya. Nah sisi yang lainnya sebenarnya tujuannya apa? Teman-teman akan belajar banyak hal dan bertemu banyak network yang mungkin gak teman-teman dapetin di organisasi. Kok saya di organisasi itu ketemu teman-teman yang organisasi minded? Nah biasanya ketika saya di lomba, saya akan ketemu dengan orang-orang yang sejenis dalam tanda kutip ya, misalnya hobi karya tulis ilmiah, saya ketemu temennya hobi karya tulis ilmiah, nah dan sebagainya. Ada teman saya yang malah ketemu jodoh, kan nggak tahu ya. Dan saya ketemu jodoh juga pas lomba, tapi kita nggak tahu kalau kita pernah ketemu. So sweet kan, ya udah. Nah itu dia. Nah jadi kalau itu hikmah ya, bisa ketemu jodoh macam-macam, itu efek samping, tapi tujuan utamanya bukan itu. Teman-teman pas lomba itu bisa dapat banyak ilmu yang nggak teman-teman sangka-sangka gitu. Misalnya teman-teman akan ketemu profesor yang ternyata hebat banget di bidang ini gitu, yang jadi juri kita, terus kita kayak bisa berinteraksi dengan beliau terus, dan tentunya menguji kapabilitas dan kapasitas kita gitu. Jadi dengan berlomba itu teman-teman akan tahu sebenarnya kapasitas menulis saya itu bagus apa enggak sih. Nah ketika teman-teman ikut lomba ini kemudian ketemu dengan teman yang lebih berkualitas, kok teman-teman menang, berarti teman-teman punya kapasitas di situ misalnya. Nah itu salah satu cara sih untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi, karena kadang-kadang kalau kita kompetensinya nggak diukur, susah move on untuk lebih bagus gitu ya, susah moving forwardnya. Jadi ya udah teman-teman, itu salah satu motivasi saya dulu. Biasanya kalau di lomba itu saya menemukan lawan dalam tanda kutip ya yang lebih yang lebih amazing. Nah jadi dan membuat saya menjadi lebih kayak ya Allah saya ini bukan apa-apa banget gitu, jadi saya harus masih belajar. Nah itu perlu teman-teman untuk merasa merendah hati gitu. Jadi ketika teman-teman misalnya ikut lomba tingkat provinsi udah menang nih, keren banget kan, udah di provinsinya misalnya jadi orang yang paling keren di bidang itu gitu. Tapi ketika teman-teman ikut di tingkat nasional, teman-teman akan merasa remah-remah Milo lagi gitu, kayak ya Allah saya ternyata belum apa-apanya gitu dibandingkan dengan teman-teman di sini gitu. Nah ketika misalnya udah menang nih se-Indonesia, teman-teman ikutlah internasional, teman-teman akan merasa lagi bukan ya Allah ilmuku ternyata masih sedikit. Jadi semakin tinggi jenjang adik-adik ikut lomba dan sebagainya, teman-teman akan merasa betapa saya itu masih perlu belajar. Nah itu penting banget, merasa kata Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Jadi ya udah merasa kita belum pinter dan masih perlu belajar, itu penting banget. Nah jadi kalau teman-teman semakin sering ikut lomba, biasanya akan semakin merasa bodoh karena sering ketemu dengan orang-orang yang pinter. Nah itu sih yang saya suka banget gitu, makanya saya ketagihan ikut lomba seperti itu. Nah terus gimana dong mbak, pengen dapat tiga-tiganya dalam satu waktu sekaligus gitu kan. Jadi teman-teman udah kuliah, udah pengen IP-nya bagus, organisasinya bagus, prestasinya bagus, gimana dong? Itu tadi udah ikut organisasi sama akademik itu udah akselerasi double degree tadi kan seperti saya ceritain, apalagi ikut tambah pengen berprestasi gitu kan, pas tambah ruwet lagi gitu kan. Nah tapi makanya bisa nggak dapet tiga-tiganya? Saya pernah mengalami itu dan alhamdulillah cukup bisa gitu. Nah gimana sih caranya? Nah manajemen diri yang penting adik-adik. Jadi yang pertama manajemen waktu. Dulu banget saya tuh belum belajar teori manajemen waktu itu seperti apa dan sebagainya.
dengan teman-teman aktif ikut organisasi, ikut macam-macam, maksudnya semakin sibuk kita ya, semakin crowded waktu kita dan sebagainya, kita otomatis kok bisa memanajemen waktu kita gitu. Oh, waktunya dikit banget gini-gini. Semakin sedikit waktu yang kita punya, biasanya semakin berharga kita menilai waktu. Jadi kayak bisa, aduh saya cuma punya waktu 1 jam buat belajar nih, pasti teman-teman akan mengoptimalkan waktu 1 jam itu karena nggak ada waktu yang lain lagi misalnya. Itu penting. Itu tadi skala manajemen waktu. Yang kedua, skala prioritas. Nah, tadi makanya teman-teman harus tahu mimpinya itu sebenarnya apa gitu. Nanti buat yang prioritasnya itu apa, kemudian yang linear ke arah sana itu step-stepnya apa saja, organisasinya mesti apa saja. Terus ketika itu bentrok, tiga-tiganya itu mana yang harus didahulukan. Karena teman-teman udah punya skala prioritas, nah lebih mudah. Tuh, yang ketiga, punya komunitas. Nah, ini penting. Saya itu punya semacam kayak geng gitu deh, geng apa ya, jadi komunitas yang hobi di bidang akademik, yang biar IP saya stabil bagus terus. Saya punya teman-teman yang seperti itu. Saya punya teman-teman yang hobi lomba, jadi memotivasi biar saya pas nggak punya prestasi lomba, saya jadi pengen ikut lomba-lomba lagi. Nah, saya punya geng seperti itu juga, bukan geng ya, komunitas apa lingkaran lah ya. Nah, kemudian saya misalnya punya orang yang hobi riset, komunitas yang teman-teman yang hobi riset. Nah, kemudian membuat saya jadi malu kalau misalnya nggak punya riset. Nah, contohnya seperti itu. Jadi komunitas itu penting karena komunitas itu akan mewarnai diri kita dan membentuk kita seperti apa. Maka teman-teman punyalah komunitas-komunitas yang positif seperti itu. Dan itu yang membuat kita istiqomah. Kalau kita udah mulai kayak kita nggak punya prestasi lagi atau gimana, biasanya mereka akan ngingetin, kamu kok tumben sih nggak gini-gini misalnya. Nah, itu membuat kita jadi, oh iya ya, seperti itu penting. Dan yang paling penting banget tadi, sesuai dengan tema kita tadi, melangitkan mimpi dan membumikan aksi. Langitkan mimpi teman-teman, jadi benar-benar kita berdoa, mohon pada Allah, punya cita-cita setinggi mungkin silahkan, tapi jangan lupa ada yang maha tinggi yang menentukan cita-cita kita itu terwujud apa enggak gitu. Nah, jadi langitkan mimpi dan optimalkan bumikan aksi. Yang terakhir banget, track record itu teman-teman gak dibuat dalam waktu sekejap, jadi memang harus dipersiapkan. Mbak, saya udah terlanjur nih, udah di ujung, gimana dong, udah di ujung, udah mau lulus, bisa lari dong, yang lari ngejar ketertinggalan gitu. Nah, gimana caranya? Teman-teman coba analisis SWOT. Tahu kan teman-teman ya, SWOT, SBOT, strength, weakness, opportunities, time, opportunities ya, time ya, seperti itu. Jadi analisis itu kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih dalam waktu yang tinggal sedikit ini untuk mengejar ketertinggalan saya. Nah, itu teman-teman sendiri yang paling tahu lah, seperti itu. Terus gunanya apa sih Mbak kalau udah aktif di tiga-tiganya? Salah satu gunanya, selain guna yang jelas insya Allah untuk bermasyarakat dan sebagainya nanti bermanfaat jangka panjang ya teman-teman, salah satu manfaat jangka pendeknya itu teman-teman itu track record positif itu akan bermanfaat ketika teman-teman apply kerja misalnya, atau enggak ketika teman-teman apply beasiswa, karena tadi mereka ngelihat track record kita. Jadi jangan sampai misalnya ternyata beasiswa kita itu perlu gini syaratnya, kita udah lulus kita baru ya Allah kenapa saya belum punya ini nih, aduh sayang banget selama kuliah kemarin saya ngapain, misal seperti itu. Jadi mumpung belum terlambat, tadi teman-teman kejar saat ini. Nah, terakhir banget biasanya teman-teman nanya-nanya, terus Mbak, apa yang harus saya persiapkan kalau saya pengen S2 kayak Mbak Birul gitu kan. Tadi tiga-tiganya tadi itu yang pertama track record kan, track record organisasi, prestasi, dan akademik. Itu penting karena itu untuk menilai bahwa kita itu punya kapasitas nggak sih sebenarnya. Nah, itu bisa bermanfaat saat teman-teman nanti apply kuliahnya kan, biasanya diminta buat motivation letter, bisa teman-teman ceritain juga saat apply beasiswa kontribusi untuk negeri kalau di LPDP ada namanya ESA itu yang pertama. Yang kedua, bahasa. Nah, tadi makanya kata saya yang nggak punya nggak punya uang kayak saya dulu untuk les bahasa Inggris. Nah, gimana caranya mengembangkannya? Ada yang bisa ikut tadi tim debat dan sebagainya. Saya udah bahas vlognya ini ya pas tentang cara improve bahasa Inggris tanpa biaya. Nanti di searching di YouTube ya, kata kuncinya Birul Kodriah, R oke. Nah, kemudian sampai mana lagi tadi? Itu tadi yang kedua, bahasa. Yang ketiga tadi, teman-teman aktif di organisasi itu bermanfaat banget nanti ketika teman-teman kuliah di luar negeri. Lah kok bisa Mbak? Iya, karena teman-teman akan ketemu dengan semua orang yang baru dan itu beda banget culture-nya, cara berpikirnya dan sebagainya. Nah, teman-teman di organisasi itu udah latihan banget sering ketemu dengan teman-teman yang gitu, beda culture, ada teman yang ngambekan lah, beda sikap dan sebagainya. Nah, pas teman-teman kuliah di luar negeri itu lebih complicated lagi karena teman-temannya macam-macam. Nah, kalau udah teman-teman terbiasa di organisasi, insya Allah akan lebih mudah membaur gitu. Karena misal teman-teman di kelas saya itu ada berbagai macam ya, ada yang dari negara mana, yang tadinya orang hobi organisasi